Betul pagi, Bu. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya, melanjutkan pertemuan kemarin. Oh ya, minggu lalu saya mohon maaf dulu. Kayaknya kemarin itu saya ada masalah ini ya, masalah koneksi. Jadi berapa kali aku nyoba tuh nggak bisa masuk ya Zoom-nya. Uh, Cuman materinya ternyata saya kemarin sempat pada saat saya mau ngisi apa namanya siakadu, saya sempat mau ngisi siakadu, ternyata kalian itu sebenarnya ini ya sama Pak Irham itu udah membahas tentang ini ya, tentang materi yang mau kita bahas ini ya, yang materi yang minggu lalu itu ya, udah dibahas ternyata ya, udah belum? Kalian perhatiin nggak yang kemarin itu saya lihat di sebentar ya, saya lihat di mana ya? Waktu saya ngecek siakadu, ternyata itu udah diisi sama Pak Irham materi pertemuan keberapa? Bentar ya saya lihat ya. Pertemuan ke ini ya, pertemuan ke 6 ya. Udah belum? 6 sama 7 sebelum UTS. Udah ya? Halo, halo. Ini sinyalnya Mohon izin, Bu. Eh, ya. Sebelum UTS itu kami diberi tugas untuk mohon maaf, merangkum materi-materi yang sudah disampaikan beliau, Bu. Jadi 2 minggu itu Oh, kosong seperti itu. Kalau nggak salah. materi pertemuan 6 sama 7 ya. Iya, benar, Bu. Soalnya ini ya, ntar sebentar. Saya lihat di Siakadu, saya pikir udah jadi. Nah, ini ya pertemuan ke-6 ya. Eh, 5 ya, 6 6. Pertemuan ke-6 itu berarti pertemuan 11 12 ya. Nah, ini 11. 11 itu pohon keputusan ya. Pohon keputusan. Terus itu sama 11 12. Terus 13 14 pertemuan ke-7 itu ini pengambilan keputusan ini tadi yang kita belajar materi kita itu. Jadi saya pikir kemarin jangan sampai double gitu. Jadi belum ya. Udah apa belum? Yang Iya, Bu. itu ada dimasukin atau udah ada nyinggung tentang pohon keputusan juga? Ada nggak di Kalau materi hadis sama kalian? hadis sepertinya belum, Bu. Pohon keputusan belum? Hmm. Pohon keputusan belum, terus yang apa pengambilan keputusan dalam keadaan ada resiko sama pengambilan keputusan dalam keadaan tidak ada kepastian itu juga belum ya? Oke. Begitu kita akan melanjutin materi yang kemarin ya kemarin. Dulu nanti untuk yang model antrian itu sebenarnya nggak perlu sampai 2 kali pertemuan aja, nanti minggu depan itu untuk yang model antrian itu minggu depan aja. Jadi hari ini kita masih akan bahas materi kita yang sama seperti minggu lalu itu ya, yang di kalau di mana namanya, kalau di bukunya render itu ada di chapter 3 ya, di bab 3 ya, decision analysis. Jadi eh, kemarin masih terputus ya, terputus penjelasan saya. Cuman sebenarnya materi ini mudah ya, mudah sekali dan saya pikir kalian bisa memahaminya ini dengan cepat ya. Nanti kita hari ini kita akan bahas soal tugas yang saya kasih minggu lalu ya, ada kaitannya sama materi kita hari ini. Jadi sebelumnya kita kita flashback sedikit ya tentang materi kita ya, bahwa eh, di dalam di dalam keputusan ya di dalam model keputusan ya itu ada tiga kondisi ya, ada tiga kondisi yang sudah kita ketahui, bahwa pertama kita membuat keputusan itu dalam keadaan pasti, dalam keadaan ada kepastian. Biasanya kalau misalnya kita membuat keputusan ada dalam keadaan ada kepastian, itu
udah jelas ya, udah jelas apa konsekuensinya, apa sebab akibat, apa akibat atau dampak dari setiap keputusan yang akan kita ambil. Yang ini ya, pertama. Terus yang kedua, dalam keputusan mengambil keputusan dalam keadaan tidak ada kepastian, under uncertainty. Ya, tidak ada kepastian. Satu lagi dalam keadaan ada resiko. Nah, kalau ini sih kita nggak perlu bahas ya yang dalam kepastian ini udah jelas ya. Yang akan kita bahas tuh yang dua ini ya kemarin kan. Pengambilan keputusan dalam keadaan tidak ada kepastian sama dalam pengambilan keputusan dalam keadaan ada resiko. Yang membedakan dua ini ya itu apa? Diketahui atau tidak diketahuinya probabilitas. Yang membedakan tuh hanya probabilitasnya aja. Kalau diketahui probabilitasnya, berarti kita mengambil keputusan dalam keadaan ada resiko. Ya, kalau diketahui, ya. Kalau diketahui probabilitas, berarti kita mengambil keputusan dalam keadaan ada resiko. Tahu resikonya, sekian persen resikonya, gitu ya. Tapi kalau probabilitasnya tidak diketahui, berarti benar-benar ngambang. Ya, benar-benar tidak diketahui nih. Jadi kita itu sama aja kita mengambil keputusan dalam keadaan tidak ada kepastian. Ya, jadi yang membedakan tipe 2 sama tipe 3 itu hanya probabilitasnya aja. Ya, kalau diketahui probabilitasnya berarti kita mengambil keputusan dalam keadaan ada resiko, ya, resiko. Kalau kita mengambil keputusan kalau keadaannya kita tidak mengetahui probabilitasnya, berarti kita mengambil keputusan dalam keadaan tidak ada kepastian. Intinya cuma dua itu aja, ya. Nah, kemarin udah kita bahas juga ya bahwa ini ada langkah-langkah ya, langkah-langkah dalam membuat keputusan. Ya, kita flashback sedikit. Langkah pertama kita harus bisa mengidentifikasi masalahnya. Define dulu ya, mengidentifikasi, menjelaskan, menentukan apa nih tujuannya apa, masalahnya yang mau kita ambil itu apa. Ya, yang kedua kita mendata seluruh alternatif-alternatif yang bisa kita ambil. Jadi maksudnya ini kira-kira nih keputusannya apa-apa saja nih, ya, alternatifnya apa-apa saja. Terus yang ketiga mengidentifikasi hasil yang mungkin. Bukan hasil salah. Mengidentifikasi state of nature-nya. Jadi kondisi yang mungkin terjadi. Kondisi yang mungkin terjadi. Yang keempat, baru kita data yang namanya payoff. Payoff itu atau bisa dikatakan kombinasi dari alternatif sama state of nature-nya tadi. Ya, terus yang kelima kita menentukan salah satu model keputusannya, modelnya, terus yang ketiga mengaplikasikannya. Ya, itu sebenarnya yang menjadi apa? Yang menjadi prioritas kita pada saat kita dalam langkah-langkah ini, terutama kita harus bisa satu ya, yang 1, 2, 3 ini paling ya. Ini alternatifnya apa-apa saja, terus ini dan ini yang terutama. Ya 1, 2, 3, 4 ini ya. Nah, ini contohnya ini kemarin yang contohnya ya, ini contohnya yang perusahaan Lambert Thompson ini ya, Thompson Lumber Company. Jadi dia langkah pertama dalam teori keputusan itu mendefinisikan atau mengidentifikasi apa sih yang menjadi masalahnya. Ternyata masalahnya itu adalah dia ingin mengekspansi atau ingin memperluas produksinya, ya, memperluas produksi dan juga pasar terhadap suatu produk baru. Jadi intinya sih dia mau buat produk baru, mau memperluas pasar dan juga memperluas produksi. Terus apa nih kira-kira langkah kedua ya, menentukan alternatifnya. Alternatifnya apa? Jadi dia sudah mendata beberapa alternatif, bisa buat pabrik yang besar, pabrik yang kecil, atau tidak membuat pabrik sama sekali. Ya, dan ketiga kemarin langkahnya apa sih kira-kira outcome-nya atau state of nature yang mungkin saja terjadi? Ya, antara dua, produk barunya diterima oleh pasar atau produk barunya tadi tidak diterima oleh pasar, yang gitu ya. Terus langkah 4, mendata list payoff-nya. Jadi apa hasilnya di sini ya, kemarin tuh kayaknya di sini ya ini ya. Jadi ini langkah pertama tadi apa? Identifikasi masalahnya, mau memproduksi produk baru ya. Yang kedua tadi ini ya, yang kedua tuh alternatifnya ini ya.
macam-macam alternatif keputusan. Terus yang ketiga dia memprediksi apa saja nih ya ke state of nature-nya atau kemungkinan yang mungkin saja terjadi, bisa saja diterima pasar atau tidak diterima pasar, dan kemudian yang ini adalah payoff-nya yang kemarin itu ya. Jadi ini yang harus kita yang harus kita tentukan dulu ya sebelum kita melaksanakan yang lain-lain sebelumnya. Terus kita udah tahu juga bahwa ini untuk membuat yang pertama ya, jadi ada dua tadi kan, ingat ya, membuat keputusan dalam keadaan ada kepastian, tidak ada kepastian, sama membuat keputusan dalam keadaan ada resiko. Nah, mulai dari yang kalau kita membuat keputusan dalam keadaan tidak ada kepastian. Apa ini tadi intinya? Probabilitasnya tidak diketahui. Ya, jadi tidak diketahui probabilitasnya. Dan kalau misalnya probabilitasnya tidak diketahui, ada beberapa model ya untuk bisa digunakan, yang ini, yang kelima ini tadi. Maximax memaksimumkan hasil paling maksimum, biasanya orangnya sangat optimistik. Yang kedua, Maximin memaksimumkan kerugian minimum, ya orangnya sangat pesimis. Jadi dia milih yang minimum, kemudian dari yang minimum itu kita maksimum, yang paling maksimumnya apa. Terus ada yang namanya Hurwitz. Hurwitz itu adalah tingkat atau level keyakinan dia disimbolkan dengan alfa ya. Disimbolkan dengan alfa, berapa besar tingkat keyakinannya ya. Terus ada yang namanya Laplace. Kalau Laplace itu rata-rata. Ya, equally likely, dia rata-rata, pukul rata. Dan kemudian adalah yang namanya minimax regret. Jadi ini kalau dia kerugian gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah apa namanya mencari kalau seandainya dia istilahnya itu dia pakainya opportunity ya. Jadi opportunity loss-nya ya, opportunity loss-nya. Jadi menghitung opportunity loss-nya, kemudian meminimumkan kerugian maksimum. Jadi minimax itu meminimumkan kerugian maksimum. Ya, jadi dihitung dulu kerugian maksimumnya. Kalau kita menghitung kerugian maksimum, berarti kita menghitung opportunity loss-nya. Kemudian dari opportunity loss itu tadi yang paling minimum yang berapa, gitu ya. Minimumkan kerugian maksimum. Nah, itu yang udah kalian pelajari. Saya suruh kalian belajar mandiri yang kemarin, yang terakhir itu. Nah, untuk ini kan kemarin nih, kalau kalian belajar ini ya, ini gampang banget ya. Ini bisa diikuti dengan mudah sekali ya. Nah, sekarang kita untuk mempermudah, untuk menggali lagi ya apa yang sudah kalian pelajari, kita akan bahas soal yang kemarin itu. Soal yang kemarin itu apa ya? Eh, tugas kalian mana ya? Lupa saya. Bab berapa sih? Ntar dulu, saya nyari dulu nih. Tiga ya. Oke, ada dua ya saya suruh ya kemarin. Saya suruh starting right ya. Yang ini. Yang ini ya. Yang starting right ini. Sama satu lagi saya suruh Toledo ya. Toledo. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas dulu ya satu-satu. Ya, kita bahas dulu yang starting right corporation. Nah, sekarang kita baca dulu sama-sama. Jadi ceritanya starting right corporation ini, oke, just ada yang mau jelasin nggak? Coba. Saya panggil deh. Saya panggil satu ya. Siapa yang mau jelasin ya? Saya panggil siapa ya? Coba Adelia. Adelia ada? Adelia. Ada, Bu. Oke, Adelia, coba kamu jelasin. Kira-kira ceritanya soal yang pertama itu seperti apa? Bentar. Ya,
kita harus pahamin dulu ya, kita harus bisa memahami dulu apa namanya? Memahami dulu apa nih? Apa namanya? Ceritanya seperti apa? Kita harus pahami dulu untuk bisa kita rumuskan nih masalahnya apa ya dan lain sebagainya apa. Coba. Jadi coba cerita Adelia. Ini ceritanya tentang apa ini? Sebentar Bu. Ya, boleh. So, starting. Bentar ya Bu. Hmm. Sebentar. Rada bingung soalnya pakai bahasa Inggris. Hmm. Ya, yang kamu kerjakan aja yang seperti apa? Udah dikumpul semua kan? Sudah. Gitu, di kelas ya. Oke. Ini ada orang ya namanya Julia Day ya. Terus kenapa nih si Julia ini? Dia tuh ini Bu. Dia ini mau buat apa namanya perusahaan makanan bayi gitu. Perusahaan Terus, makanan baik. Oke, terus? eh, tapi dia pengennya, maksudnya yang kayak pengen punya perusahaan makanan bayi itu yang berkualitas tinggi, terus enggak apa namanya kayak menggunakan bahan pengawet gitu. Terus, Oke. Oke, jadi Julia ini dia mau membuat perusahaan yang menjual makanan bayi ya. Makanan bayi ini yang kualitasnya tinggi ya tadi tidak mengandung apa namanya pengawet dan lain-lain ya kan ya. Oke, jadi karena dia tadi tidak mengandung apa maunya tidak mengandung pengawet yang itu makanya nggak ditaruh di dalam apa sih namanya jar ini dalam apa botol botolan kayak gitu ya, tapi dia memutuskan untuk uh, membekukan ya, membekukan sehingga bahan-bahan alaminya tadi tetap terjaga, tidak menggunakan bahan pengawet, sama dia tetap menjaga kandungan nutrisinya, ya kan gitu. Terus coba nih, terus dilanjutkan ya. Coba dilanjutkan siapa ya? Saya panggil dulu. Mana sih lihatnya? Coba saya panggil cowok ya. Saya panggil Dimas. Dimas ada Dimas Satria Tama. Dimas, ada Dimas. Dimas mana? Dimas ada? Ayo, Dimas mana Dimas? Tadi namanya di sini ada. Dimas, Dimas 2166. Dimas. Ini orangnya ada di Zoom tapi nggak nyaut. Hadir apa enggak nih? Ini saya sekalian ngabsen ya. Dimas. Oke, gimana Dimas? Ya Coba Bu, ceritain lebih ya, ceritain lebih lanjut, lanjutin lagi tadi Adelia. Adelia baru pembukaan aja dia tadi. Terus selanjutnya gimana? Cerita. Cuman cerita doang. Belum saya suruh kerjain nomor 1 sampai 6-nya belum.
baru cerita aja. Terus sudah sampai situ, Cerita yang case tadi yang ini ya, Bu? iya kan tadi Adelia udah, ini ketahuan kan nggak merhatiin kan? Si Adelia tadi udah membuka, nah terus kamu lanjutin tadi ceritanya, udah sampai mana tadi? Wah, Bu nggak denger, Bu, tadi habis dari Hmm. kamar mandi. Hmm. Ya udah kalau gitu sekarang lanjutin aja. Tadi udah diceritain ya, saya ulangin. Tadi Adelia udah cerita di awal, baru pembukaan awal, bahwa ini ada namanya Julia. Julia itu tadi dia uh, sedang mempertimbangkan untuk membuat atau launch perusahaan baru. Perusahaan barunya namanya Starting Right. Ya, Starting Right Corporation. Perusahaan ini itu menjual dan memasarkan, memproduksi dan memasarkan makanan bayi. Makanan bayi tapi yang high quality, ya, yang berkualitasnya bagus. Jadi dia tidak ingin menggunakan jar, tidak menggunakan botol atau kaleng untuk kemasannya karena dia tidak ingin menggunakan yang namanya pengawet, ya, tidak ingin menggunakan pengawet. Sehingga metodenya adalah dengan membekukan makanan bayi tersebut untuk menjaga itu tadi, menjaga kandungan uh, kandungan bahan yang digunakan, tidak menggunakan pengawet apapun, dan untuk tetap menjaga nutrisi-nutrisi yang ada di makanan bayi tersebut. Nah, itu baru sampai situ. Habis itu lanjutin ceritanya. Jadi untuk selanjutnya si Julia ini mau buka company baru ya, Bu ya. Kemudian dia Hmm, dia mau apa? Open recruitment untuk karyawan. Oke, buka. Terus Oke. untuk mendapatkan karyawan yang baik, yang berpengalaman, tentunya nggak mudah. Harus apa? Karyawan itu harus punya punya bakat atau punya keahlian di bidang, salah satunya di bidang marketing, di bidang keuangan atau finance, dan di bidang produksi gitu, Bu. Oke. Oke, terus? Terus ntar ya, Bu, saya sambil baca. Ya, jadi tadi kata Dimas bahwa untuk memulai perusahaannya tadi dia mencari orang-orang yang berpengalaman, ya, berpengalaman di bidangnya baik itu keuangan, marketing, produksi untuk bergabung di perusahaannya tadi yang Starting Right tadi. Ya, terus udah berhasil nih dia udah berhasil menemukan orang-orang yang bisa membantu dia di perusahaannya tersebut, ya. Terus langkah pertamanya itu kemudian ini di paragraf ketiga ya. Langkah pertamanya dia kemudian mencoba mengembangkan yang namanya prototype. Ya, jadi prototype itu seperti sampel dulu ya. Dia membuat sampel prototipenya dari frozen foodnya tadi, frozen baby foodnya tadi. Nah, terus kemudian dari sampelnya tadi kemudian dia ini ya, dia disebarkan, terus dia menerima yang namanya berbagai macam review yang bagus gitu ya. Nah, ini selanjutnya nih, paragraf keempat, saya panggil lagi ya, yang lain. Saya panggil dia Audi Pratiwi ada? Ada, Ibu. Oke, terus gimana lagi Nadia? Dia. Jadi setelah dia ini ngerekrut orang-orang, terus yang terakhir itu kata dia, bagi perusahaan muda itu yang penting itu mengumpulkan dana. Jadi di sini ada Oke. 3 pilihan.
yang bisa dipertimbangkan untuk pengumpulan dana ini. Pertama, obligasi korporasi, ada saham preferen sama saham biasa. Nah, Oke. Julia ini memutuskan setiap investasi itu harus berjumlah $30 minimal. Terus, $30.000. setiap investor itu harus memiliki pendapatan tahunan minimal $40.000. Dan kekayaan bersih mereka $100.000 agar memenuhi syarat untuk investasi di starting right. Nah, Oke. obligasi korporasi itu kata dia akan menghasilkan return 13% per tahun selama 5 tahun ke depan. Itu kalau obligasi ya. Ya. Oke, Terus terus selanjutnya Julia juga menjamin investor obligasi akan mendapatkan kembali setidaknya $20.000 pada 5 tahun terakhir itu. oke. Terus investor di saham preferen kata dia kalau pasarnya baik bisa ningkat sampai 4 kali gitu. Terus tapi jika pasarnya itu kurang bagus, cuman bisa bernilai setengah dari investasi awal. Oke. Nah, saham biasa kata dia mempunyai potensi paling besar. Investasi yang paling awal yang diharapkan itu bisa meningkat sebesar 8 kali lipat jika pasarnya itu bagus. Oke. Namun si investor bisa aja kehilangan semua investasi dia jika pasarnya itu tidak mendukung. Oke. Selama 5 tahun ke depan katanya diperkirakan inflasi meningkat sebesar 4,5% setiap tahunnya. Oke, terima kasih. Oke, jadi itu tadi ceritanya ya. Jadi dia tadi membuat perusahaan yang menjual produk bayi ya. Kemudian tadi semuanya orang-orang yang terlibatnya itu sudah ada semua. Dan kemudian yang paling penting ya tadi udah diceritakan sama dia bahwa yang paling penting itu pendanaannya ya untuk mendanai perusahaan ini tadi ya pendanaannya. Oke, tadi udah dijelasin berapa apa saja. Nah, sekarang saya mau panggil siapa ya? Tadi coba dulu berarti. Muhammad Arkana. Ada? Muhammad Arkana ada? Hadir Ibu. Oke, Muhammad Arkana. Langkah pertama Muhammad ini Arkana, langkah pertama dari proses pengambilan keputusan tadi apa? Langkah pertamanya. Ingat apa langkah pertama? Kan ada 6 langkah ya tadi ya. Nah, langkah pertamanya apa? Langkah pertama apa? Ingat apa tuh langkah pertama? Lupa Ibu. Nah, lo lupa baru juga diulang-ulang. Oke. eh Oke, lagi coba. Eka. Eka Ardiansyah. Langkah pertamanya apa, Eka? Iya, Bu. Apa Eh, langkah pertama? langkah pertama dari yang pertanyaan diskusikan ini, Bu. Oh, langkah pertama yang ini, enggak, saya nanya langkah pertama dalam proses pengambilan keputusan tadi. Itu apa? Kan ada 6 langkah ya, dia dari materi ya, ingat nggak tuh? Langkah pertamanya dulu apa? Langkah pertamanya itu langkah pertamanya menganalisis, Bu. Oh, cepet banget analisis. Kan? Coba Aisyah Rizka. Aisyah, ini kalian kalau nggak diginiin nggak mikir ya. Jadi kalau kemarin-kemarin dari pertemuan setelah UTS sampai sekarang tuh saya ngoceh aja terus kalian tuh nggak tahu, nggak ngerti. Nah, kalau ditanya kayak gini nih baru nih. Aisyah Rizka, biar mikir. Padahal itu tadi udah saya flashback sedikit tuh di awal tadi. Aisyah Rizka 2072.
Aisyah ada? Saya sambil ngabsen loh ya. Aisyah. Aisyah, kamu Zoom-nya ada, orangnya nggak ada? Saya tandain ini. Kalau nggak nyaut. Aisyah. Oke, lewat ya. Jenny. Jenny Lian. Iya, Bu. Oke, langkah pertama apa, Jenny? Langkah pertama yang dilakukan mengembangkan prototipe makanan bayi Bu. Ih, enggak, yang saya tanyain itu langkah pertama dalam proses pengambilan keputusan sesuai teori kita itu loh. Apa langkah pertama? Sesuai teori. Kalian ini. Coba, Izin Bu. siapa yang mau jawab? Silakan. Haris Bu. Oke, Haris. Tadi itu yang Ibu sampaikan, sedengar Haris itu definisikan masalahnya Bu. Nah, itu. Iya, betul. Masalahnya dulu apa gitu. Kalau gitu masalahnya apa? Apa, Haris? Lanjutin. Apa Masalah nih di masalahnya? Iya, soalan dalam tadi Bu. dalam soal. Iya, betul. Nah, dalam soal itu kalau gitu masalahnya apa? Masalahnya itu ada pada Apa yang harus dia pecahkan ini? Yang harus dia putuskan itu apa? Tentang apa? ini enggak Bu, apa namanya, untuk Julia ini kan dia itu masalahnya itu yang kita definisikan tuh yang pertama itu menghapus salah satu alternatif pendanaan gitu Bu, atau yang satunya lagi dia menghindari risiko atau investor yang ada resikonya Bu, kayak gitu. Oke, ya. Jadi ini masalah ini adalah tentang pendanaan, ya. Ya, Bu. Masalahnya tentang pendanaan. Bagaimana dia mau mendanai perusahaannya. Intinya tuh itu ya, mendanai perusahaannya apa. Oke. Terus sekarang langkah kedua nih, langkah kedua saya coba nih, saya panggil. Tadi saya lanjutin tadi Jenny belum sempat jawab ya. Jenny tadi udah dijawab Haris ya nomor langkah pertama. Langkah keduanya apa Jenny? Langkah kedua sesuai teori dulu, sesuai teori. Langkah kedua, jadi langkah pertama tuh identifikasi masalah dulu ya. Kita udah tahu tuh tadi udah Haris udah bilang masalahnya adalah pendanaan nih. Bagaimana si Julia mau mendanai si perusahaannya ini tadi. Nah, langkah kedua apa kalau sesuai teori? Langkah keduanya apa? Jenny. Kita ngelis daftar alternatifnya, Bu. Oke, apa aja alternatifnya kalau gitu? Ada obligasi korporasi, saham Oke, preferensi, sama saham biasa. yes. Oke, satu lagi? Sama kita harus menghapus salah satu dari 3 itu, Bu. Enggak gitu. Jadi ada 4 ya, tetap ya ada 4. Jadi alternatif pertama itu adalah apa tadi, bond ya, obligasi, ya menerbitkan obligasi atau menerbitkan atau dia ini beli obligasi ya, saya lupa. Dia jual obligasi ya, menerbitkan obligasi. Yang kedua saham preferen. Yang ketiga tadi saham biasa. Dan yang keempat apa? Yang keempat adalah tidak berinvestasi. Tidak melakukan investasi. Jadi ada 4 ya, dia tetap ada 4 langkah. Ada 4 alternatif ya. Mau obligasi, saham preferen, saham biasa, atau tidak investasi. Itu ya. Oke, terus langkah ke berapa lagi tadi? Langkah ketiga. Nah, langkah ketiga coba Taufik Kurahman. Iya Bu, hadir Bu. Oke. Langkah ketiga apa Taufik? Langkah ketiganya itu, bentar Bu. Jadi langkah kerjanya untuk menghindari risiko
dan bertindak konservatif, Bu. Sesuai teori. Enggak. Sesuai teori, langkah ketiga dalam proses pengambilan keputusan itu tadi apa? Langkah pertama tadi identifikasi masalah. Langkah kedua tadi itu adalah mendata seluruh alternatif yang bisa ya. Nah, terus langkah ketiga itu apa? Langkah ketiga itu memutuskan untuk ini, Bu, apa? Belum memutuskan lah. Kita nggak mutusin langkah ketiga, nggak memutuskan. Langkah ketiga apa? Kalau yang judulnya memutuskan itu pasti langkah terakhir kalau memutuskan itu ya. Langkah ketiga itu apa dulu? Saran, Bu. Apa? Mungkin lebih ke saran, Bu. Oh, ini ngaco lagi kamu. Nggak perhatiin itunya tadi ya, nggak perhatiin apa namanya slide-nya ya. Oh, lewat. Terus coba saya panggil Putri Ayu. Tadi udah belum Putri? Belum ya? Putri? Putri Ayu Agustini? Hadir Ibu. Putri. Oke, Putri, langkah ketiga apa? Langkah ketiganya identifikasi alternatifnya bukan Ibu, yang sesuai teori. Alternatif apa? Tadi alternatif yang kedua ya, udah dijawab sama Jenny tadi. Habis alternatif tadi kan ada alternatifnya ada 4 ya, obligasi, saham preference, saham biasa, sama tidak investasi. Nah, langkah ketiga setelah alternatif. Setelah menentukan alternatifnya apa saja, terus kemudian Evaluasi alternatif Ibu. evaluasi alternatif. Belum lah evaluasi alternatif itu nanti sebelum memutuskan. Nggak apa? Kalian nggak simpen ini ya, kalian nggak simpen slide-nya ya. Kan ada tuh slide-nya saya bagi kan itu. Ada di Viklas, Bu. Ada di Viklas juga ya, di Viklas ada. Izin menjawab, Bu. Oke, boleh Nikci. Yang ketiga itu mengidentifikasi kemungkinan hasil atau keadaan alami dari masing-masing pilihan itu, Bu. Iya, nature of outcome. Apa aja itu nature of outcome ya? Nature of apa tuh? State of nature ya. State of nature-nya apa aja? Kalau yang obligasi korporasi itu di si Julia ini kayak menjamin gitu, Bu. Kalau yang investasi obligasi korporasi ini akan mendapatkan kembalinya setidaknya itu sebesar $20 pada akhirnya dari 5 tahun. Lalu investor yang dari saham preferen ini Itu mereka nanti akan Nici, meningkat Nici, sebesar itu nanti kalau mau ngitung payoff ya nanti itu. Jadi sebenarnya kalau yang langkah ke berapa namanya? Langkah ketiga ya. Langkah ketiga itu cuman gampang sih sebenarnya. Ntar dulu saya mana ya? Tunggu. Ini ya. Ntar saya share screen dulu. Nih, saya balik lagi ini kalian perhatiin ini ya. Jadi langkah pertama tadi define problemnya udah ya, define problem udah ya. Terus langkah yang kedua tadi alternatif tadi define problemnya tadi apa masalahnya investasi ya. Dari mana investasi mendanai perusahaannya si starting right tadi ya. Dari mana si Julia ingin mendanai perusahaannya tadi. Yang kedua tadi alternatifnya tadi ada 4 ya. Apakah dia nanti menggunakan obligasi ya, saham preferen, saham biasa atau tidak berinvestasi. Ya, itu langkah kedua. Terus yang langkah ketiga betul kata Niki tadi. Possible outcome. Jadi kemungkinan yang mungkin saja terjadi. Ya, jadi apa sih keadaan yang mungkin saja terjadi yang kita nggak bisa prediksi. Ya, apa yang akan terjadi? Kemungkinan hanya 2 ya. Tadi ya, favorable sama unfavorable. Jadi keadaan pasar itu menguntungkan atau keadaan pasar itu tidak menguntungkan. Ya itu. Terus langkah keempat, lamaan ya tadi ya kalau saya mau panggil lagi ya. Langkah keempat itu adalah menghitung. Nah, ini baru mulai nih. Menghitung yang namanya payoff. Ya, kalau kita lihat di sini yang mau kita hitung pada langkah ini tadi ini kan langkah pertama identifikasi masalah itu masalah investasi ya. Langkah kedua tadi alternatifnya ini tadi, ini langkah kedua. Ya. Langkah ketiga kita menentukan ini nih. Ya, langkah ketiga nih. Hasil kemungkinan yang bisa saja terjadi.
ya pasar. Kalau di sini tadi pasarnya menerima produk baru, pasar tidak menerima. Tapi kalau dalam kasus kita yang kasus soal kita yang apa namanya starting right company, ya investasi itu bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kemungkinannya ada dua, ya favorable atau unfavorable juga. Nah, terus langkah keempat ini langkah keempat nih, menghitung payoff ini. Ya, menghitung setiap kemungkinan payoff ini tadi. Nah, itu. Nah, sekarang langkah kita ya apa namanya? Yang akan kita lakukan selanjutnya itu adalah menghitung payoff. Nah, saya menghitung ya, menghitung payoff-nya dulu. Nah, siapa yang mau bantu ngitung payoff-nya sekarang? Tadi kita udah tahu ya. Coba kita buat sebentar. Bentar ya. Oke, sekarang ya silakan go new. Oke, sekarang kita mau menghitung payoff ya. Sekarang kita coba ngitung payoff. Payoff-nya tadi kita udah tahu ya bahwa ada, jadi kalau kita ngitung itu apa namanya ada apa aja tadi ya, alternatif. Nah ini, jadi kalau kita mau buat dalam grafik ya, kita matriks kayak gitu ya. Jadi kita tuh sama ya kayak gini ya. Jadi kita ada alternatifnya. Ini kok beda-beda. Oke, ini alternatif, katakanlah ini alternatif satu tadi bond ya. Alternatif satu tadi bond. Terus alternatif dua tadi apa? Saham preferen ya. Preferen ya. Tiga tadi apa? Saham biasa ya. Common. Terus yang keempat tadi tidak invest ya. Not invest. Ya, ada empat alternatif. Terus ada yang ketiga tadi ada state of nature-nya. Ada dua ya. Ada favorable market berarti pasar lagi bagus ya. Jadi ngomongnya apa ya? Pasar lagi bagus tuh favorable market lah ya. Favorable market ya. Terus yang kedua ini kita bisa katakan unfavorable market atau pasar lagi nggak bagus. Nah gitu. Ya sekarang kita mau ngitung nih yang di sini tadi. Ini yang mau kita hitung ya, si payoff yang ada di sini tadi. Ya. Oke, sekarang kita hitung. Sekarang kita hitung yang pertama dulu deh ya. Kalau kita investasi di bond ya, di bond. Di bond itu tadi bilangnya apa? Coba tadi balik lagi ke sini. Di sini. Oke, ada yang mau bantu saya nih? Kalau dia apa namanya investasi di bond ya, di sini katanya di sini di bond itu returnnya 13% setiap tahun selama 5 tahun. Ya, selama 5 tahun. Terus nanti setelah di akhir tahun ya, setelah di akhir tahun si investornya itu pasti akan paling tidak mendapatkan $20.000 di akhir tahun kelima. Di akhir tahun kelima. Gitu ya. Oke. Nah, kalau gitu kita bisa ngitung nih ya kalau payoff-nya kira-kira berapa? Ada yang bisa bantu saya untuk ngitung ini? Sekitar $25.273, Ibu. Dari mana itu? Dari hasil perkalian Ini siapa yang jawab nih? Ntar dulu, ini yang jawab siapa Juliana, nih? Ibu. Nggak kelihatan yang jawab ya. Oke, Juliana. Itu dapatnya Juliana, dari Ibu. mana? Oke, Juliana. Gimana Juliana? Dari investasi yang harus sebesar $30.000 itu dikalikan 1 ditambah 13% pangkat 5 tahun itu, Ibu. Itu penjelasannya gimana itu? Coba jelasinnya gimana itu?
Dari mana itu 30 dikali 1,13 pangkat 5 itu maksudnya apa? Coba jelasin. Itu ngitung apa sih sebenarnya itu? Ngitung apa sih itu? Berapa tadi? Saya tulis di sini ya, $30.000 ya, dikali 1,13 ya. 13 pangkat Kali 5 ya. ya benar Ibu. Ya. Ini apa ini? Ngitung apa ini? Itu return investment, Bu. Return of investment-nya. Berapa ini? Hasilnya jadi $25.000, 273. Ini hasilnya 25. Salah nggak? Salah nggak? Coba hitung lagi. Coba bantu temennya hitung. Benar nggak 30.000 dikali 1,13 pangkat 5 itu 25,273. Salah Ibu. Hasilnya 55.273. Nah, oke, 55 ya. Ya, kita bisa katakan apa nih? Seandainya orang mau berinvestasi, ada investor mau investasi pada perusahaannya si Julia ini, dia kan tadi alternatif dia menawarkan itu salah satunya alternatif pertama adalah bond, ya menerbitkan obligasi, ya kan ya. Jadi kalau misalnya tadi udah dibilang ya tadi kalau nggak salah tadi di sini ditulis bahwa bloknya tadi ya, jadi bloknya tadi 30 apa namanya 30.000. Nah, ini tadi. Nah, ini 30.000. Ya kan? Dalam 30.000. Jadi orang berinvestasi di $30.000. Gitu. Angkanya harus di $30.000 ya kan? Angkanya $30.000. Jadi kalau orang investasi $30.000, tadi pengembaliannya berapa? Dia akan mendapatkan returnnya 13% setahun. 13% setahun selama 5 tahun. Ya, ini kalau ini kita hitungnya pakai future value, dapatnya berapa nih? Berarti akan dapatkan 1, R ya. Jadi kan 1 plus R ya. 1 plus R pangkat T kan gitu ya rumusnya ya kalau apa namanya di manajemen keuangan ya. Jadi 1,13% pangkat 5. Ya, jadi dia akan mendapatkan nanti di akhir tahun kelima totalnya dia dapatnya 55 ini ya. Dapatnya keuntungan dia dari dia investasi di obligasi. Nah, dikurangin dulu ya. Dikurangin berapa? Nominal investasinya berapa? Nominal investasi bondnya tadi berapa? $30.000. Nah, dulu 30.000 ya, baru dapat berapa? 25.273. 25 ya. 25.000. Nah, Iya, Ibu. 25.273. Tuh. Ya, jadi kalau misalnya pasarnya menguntungkan, pasarnya lagi bagus, ya lagi bagus, kalau pasarnya bagus, dia tadi akan dapat returnnya 13% ini tadi ya, selama 5 tahun. Itu, selama 5 tahun, kemudian dikurangin dengan nilai investasinya $30.000 tadi, berarti payoff investornya itu adalah 25.273 gitu ya. Nah, sekarang kalau payoff-nya itu kalau seandainya pasar itu tidak menguntungkan. Kalau pasar itu tidak menguntungkan, dia tadi ceritanya mana sih? Kalau misalnya pasarnya tidak menguntungkan, ya, nih, paling tidak dia akan dapat berapa? $20.000 di akhir tahun kelima dia nanti. Cuman dapat 20.000 ya kalau pasarnya tidak menguntungkan. Kalau gitu payoff-nya berapa? Payoff-nya berapa kalau pasar tidak menguntungkan? Di sini berapa nih? Payoff-nya berapa? Tadi dia akan dapat 20.000 ya di tahun kelima, dikurangi investasinya tadi berapa? 30.000. Investasinya berapa tadi? 30 ya?
Iya. Berarti payoff-nya berapa kalau gitu? $10.000, Ibu. Payoff-nya berapa? Minus ya, rugi $10.000. Kalau pasarnya tidak menguntungkan, lagi jelek pasarnya. Gitu ya. Sekarang alternatif kedua, saham preferen. Ya, saham preferen ini tadi ceritanya gimana tadi? Saham preferen. Nih, kalau dia saham preferen nih, saham preferen ya. Kalau seorang investor pasarnya bagus ya, kalau good market itu bisa sampai 4 kali lipat ya katanya. Gitu ya. Keuntungannya itu bisa sampai 4 kali lipat. Tapi kalau misalnya pasarnya tadi jelek ya, cuma jelek, itu cuman setengahnya ya. Investasinya tuh hanya bernilai ya only worth half. Cuma setengah dari investasinya. Tuh. Kalau gitu kita bisa hitung payoff-nya nih. Payoff-nya. Kalau pasarnya menguntungkan, ya pada saat pasar menguntungkan sekarang ini, berapa payoff-nya? Saham preferen tadi. Dapat berapa dia tadi? 120.000 120.000 dari mana 120.000? dikali 4 4 kali lipat. 30.000 dikali 4. Ya, betul ya. Jadi 30.000 tadi kan nominalnya bloknya 30.000 bisa nguntunginnya sampai 4 kali lipat. Berarti betul 120.000 ya kan? 120.000 kemudian kita kurangi dengan investasi awalnya berapa? 30 ya kan? Kurangin investasi awal 30 jadi berapa nih? 90.000. Ya, 90.000 itu adalah payoff-nya kalau pasarnya lagi menguntungkan bagi yang memiliki saham preferen. Tapi kalau pasarnya tadi nggak menguntungkan, ya kan? Tadi katanya investasinya tuh hanya bernilai setengahnya saja. Nah, tuh hanya bernilai setengahnya aja. Jadi kalau investasinya tadi 30 ya, cuman bernilai setengah, berarti nanti nilai investasinya hanya bernilai berapa sahamnya? Hanya bernilai 15.000 sahamnya. Hanya nilainya 15.000, dikurangin investasi awalnya 30 ya kan? Berarti kalau gitu berapa ini payoff-nya? Kalau pasarnya nggak lagi bagus. 15. Berapa? Minus 15.000. Berapa? Minus 15.000. Ya, betul. Ya. Sekarang kita hitung payoff untuk siangan dikit udah mulai aneh-aneh. Masih nyambung ya semuanya. Oke, kita lanjutin ya tadi ya. Kita lanjutin. Tadi nyampe mana ya? Tadi sampai masih ngitung ini ya. Sampai masih ngitung ini ya. Oke. Tadi kita ngitungnya hitung mana sih ini tadi? Ngitung lupa nih saya jadi sampai ngitung payoff untuk pasar yang kalau lagi pasar lagi menguntungkan ya untuk saham biasa. Tadi ceritanya saham biasa tadi gimana? Saham biasa ini tadi kalau pasarnya bagus itu sampai 8 kali lipat ya, tapi kalau pasarnya lagi jelek itu bisa kehilangan semuanya gitu ya. Jadi kalau gitu payoff-nya berapa nih? Salah nih, mana nih? Nih, payoff-nya berapa kalau untuk saham biasa? Kalau lagi pasarnya bagus berapa tuh? Berapa? Ini saya udah nyambung belum sih? Sudah Ibu. Oh, udah ya. Soalnya nggak ada.
Saya pikir mental lagi. Oke, berapa kalau investasi pada saham biasa, kalau pasarnya lagi bagus, si investor itu bisa dapat returnnya sampai dengan berapa? 240.000 dolar, Ibu. 240.000 ya, kali 8 ya, jadi 30.000 dikali 8. 240 dikurangin investasi awalnya ya, modalnya lah ya, investasi awalnya 30.000, jadi payoff-nya berapa? 210.000 dolar. Oke, 210 betul. Nah, tapi kalau pasarnya lagi jelek ya, pasarnya lagi jelek, dia bilang tadi akan kehilangan semuanya. Jadi investasinya tadi itu hilang semua, nol ya, nol. Investasinya nilainya nggak ada. Dikurangin investasi awalnya 30, berarti dia rugi berapa? 30. Iya, rugi 30.000 ya. Dia kehilangan semuanya. Rugi 30. Nol ya, nilainya tadi worth-nya nggak bernilai apa-apa, dikurangin investasi awalnya 30, jadi dia ruginya 30. Sama satu lagi kalau dia tidak investasi pada apapun. Nih, kalau dia tidak investasi pada apapun, sini ada kelihatan di sini kayaknya ceritanya sini. Nih, kalau dia tidak investasi pada apapun, apa nih yang akan terjadi? Dia dapat apa nih kalau dia diamin aja uangnya? Kalau dia diamkan saja uangnya, ya, akibat inflasi ya, akibat inflasi itu bisa naik 4,5%. Kalau dia diamin aja uangnya, ya artinya kalau bisa aja sih dia nyimpen uang cash gitu ya bertahun selama 5 tahun nggak diapa-apain kan gitu ya, dia dapat apa namanya, dia bisa nilai uangnya tadi itu bisa meningkat karena inflasi sebesar 4,5%. Artinya kalau misalnya kita hitung di sini ya, kalau dia tidak investasikan apa-apa ya, dia tidak investasikan apa-apa, uang 30.000 dolarnya tadi ya itu akan meningkat ya, meningkat nilainya sebesar berapa? 1 plus R pangkat T-nya berapa? 1,4,5% ya. 4,5% pangkat 5. Kalau dalam 5 tahun dia nggak investasi, dia diemin aja uangnya, ini dapatnya berapa nih? Berapa nih nilainya? Ini berapa? Tolong dibantu hitung. 37.385. 37 385. 385 ya, dikurangin 30. Ya, berarti payoff-nya kalau dia nggak ngapa-ngapain, dia diemin aja uangnya, nilai uangnya itu sebenarnya bernilai 7.385. Sama ya, mau pasarnya menguntungkan maupun pasarnya nggak menguntungkan seperti ini. Kayak gitu ya. Nah, ini jadi kita udah dapat nih, kita udah membuat yang namanya matriksnya tadi. Ya, matriks keputusannya tadi. Kita sudah mendata yang namanya apa tadi? Kita udah tahu ya tadi masalahnya adalah masalah bagaimana mau mendanain perusahaannya. Ya, itu. Terus yang kedua tadi mendata nih alternatifnya apa saja nih untuk mendanai perusahaan. Ya, apakah dengan mengeluarkan obligasi, menerbitkan saham preferen, saham biasa atau tidak berinvestasi apapun. Ya, memutuskan si Julianya tadi nggak jadi buka perusahaan yang tidak berinvestasi apa-apa. Yang ketiga tadi langkahnya yang ketiga ya, menentukan bagaimana nih keadaan yang tidak pasti yang bisa saja terjadi. Ya, state of nature-nya apa? Bisa saja pasarnya tadi menguntungkan, bisa jadi pasar tidak menguntungkan karena kita lagi ngomongin masalah investasi. Dan yang keempat tadi langkahnya apa? Menghitung payoff. Menghitung payoff. Kita udah menghitung payoff untuk berbagai kombinasi antara alternatif dengan state of nature-nya. Tuh, ya tadi. Nah, terus sekarang langkah berikutnya itu ada apa? Langkah berikutnya adalah, kok bisa dihapus ya? Langkah berikutnya adalah kita nentuin, nah kan baru kita ngelihat nih contoh apa namanya soalnya lagi, kita balik lagi. Kita udah tahu ya ini ya. Nah sekarang pertanyaannya nih gitu, nomor 1,
Ada nama orangnya, si orang ini namanya Supensky. Ya, Supensky ini adalah seorang guru, dia pensiunan guru SD. Ya, Supensky seorang pensiunan guru SD, dia sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di perusahaannya Julia. Ya. Kita tahu nih bahwa ternyata si Supensky ini adalah orang yang sangat konservatif dan menghindari resiko. Nah, itu kuncinya tuh di situ. Ya, kuncinya di sini. Si Supensky adalah orang yang sangat konservatif dan sangat menghindari resiko. Adalah seorang penghindar resiko. Kamu akan merekomendasikan apa kepada si Supensky? Si Supensky tadi sedang mempertimbangkan nih, dia mau berinvestasi pada Julia atau enggak nih, pada si perusahaan Starting Right atau enggak. Ya. Gimana nih? Bagaimana cara kita untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan kepribadiannya si Supensky. Ingat kepribadiannya apa? Sangat konservatif sama risk avoider. Balik ke sini ya. Tadi balik ke sini. Nah. Bukan. Mana? Nah, ini ya. Ini kan sekarang kita sedang membuat keputusan dalam keadaan ketidakpastian karena apa? Kan kita nggak tahu probabilitas. Ya, di antara kelima kriteria ini di antara 5 model ini, kira-kira kita bisa pakai kriteria yang mana ya untuk memberikan rekomendasi, memberikan saran kepada si Supensky? Pakai yang mana? Pakai kriteria yang mana nih? Oh, si Supensky tadi ingat orangnya tadi sangat konservatif dan menghindari resiko. Maksimin Pakai bukan, Bu? Betul ya, Pesimistik. pakainya yang maksimin ya, memaksimumkan keuntungan minimum karena dia tadi sangat pesimis. Sangat pesimis. Kalau gitu bisa kita cari nggak maksiminnya berapa? Bisa dicari dari ini tadi. Nah, dari sini. Nah, ya. Sekarang kita cari nomor 1. Supensky. Ya, Supensky. Ya, kita sarankan menggunakan maksimin tadi. Ya, karena dia tadi orangnya yang sangat pesimis ya, sangat pesimis. Nah, sekarang kita bikin nih. Kita udah tahu nih. Sekarang kita lihat di sini ya. Kita bikin tabel baru aja deh ya, tabel baru nih. Ini alternatif ya. Alternatif 1, 2, 3, 4 sesuai dengan yang ini. Terus expected value. Sekarang kita hitung dulu ya. Kita udah tahu ada ini dan ada ini. Sekarang kita hitung expected value-nya. Expected value-nya untuk si Supensky. Ya. Kalau dia maksimin, ya, maksimin dia pakai angka yang mana nih? Berapa nih expected value-nya? Gimana cara ngitungnya nih kemarin? Kalau maksimin, memaksimumkan keuntungan minimum. Berarti kalau dari alternatif 1 bond, ya, keuntungan minimumnya berapa? Ini atau ini? Yang paling minimum berapa? Pilih yang minimum. Kan kemarin gitu kan? Nih, saya balik lagi di sini nih ya, maksimin. Ntar. Nih, maksimin. Nih, maksimin. Ya. Maksimum ingat kan? Memaksimumkan ke minimum payoff. Nah, kita lihat nih minimum payoff-nya yang mana. Kita tentukan dulu minimum payoff-nya. Kemudian kita pilih yang maksimum di antara yang minimum tadi. Nah, kalau gitu di sini. Alternatif pertama bond. Alternatif pertama bond nih ya. Nih bond nih. Bond dari bond ini ya. Yang minimum berapa? Payoff paling minimum berapa? Ini mah gampang. Berapa? Minus 10.000. Iya. Terus yang kedua, alternatif kedua berapa? Minus 15.000. 15. Iya. Terus yang ketiga? Minus 30. Minus 30.000. Terus yang keempat? 7.038. Nah, jadi kalau si Supensky, ya, terus kalau dari sini maksimum, memaksimumkan payoff minimum. Yang paling maksimum yang berapa? Alternatif 1, 2, 3, atau 4? Ya, 4 nih.
ya. Jadi rekomendasi kita untuk si Supensky ini mana nih orangnya tadi, si Supensky, ya, seorang pensiunan guru SD yang sangat konservatif dan menghindari resiko, ya kan kita tahu dia spesifikasi orangnya seperti itu. Rekomendasi kita apa? Rekomennya? Apa rekomen kita? Sesuai dengan Tidak ini. perlu berinvestasi. Iya, jangan investasi Ibu ya. Ibu Supensky jangan investasi ya, jangan investasi nih. Jangan invest ya, jangan invest di mana di starting right. Soalnya Ibu kalau investasi di starting right mau beli obligasi, mau beli saham preferen atau saham biasa, nanti Ibu shock gitu kan kalau seandainya pasarnya nggak bagus Ibu rugi ya gitu. Jadi rekomendasi kita untuk Bu Supensky ya, jangan investasi di starting right. Tuh. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ada namanya Ray Chan. Ray Chan ini, wah dia sekarang ini memang saat ini seorang broker ya, seorang broker komoditas dan juga sedang mempertimbangkan untuk investasi. Ya, nah ini dia percaya bahwa ada 11% untuk sukses. Nah, tuh ya. Di sini kata kunci-kuncinya itu adalah dia percaya beliefs ya, percaya ada kemungkinan hanya 11% untuk sukses. Hanya 11% untuk sukses. Dari kelima kriteria ini, kira-kira untuk memberikan saran kepada siapa tadi namanya? Saya lupa. Chan tadi, ya pakai kriteria yang mana nih? Pakai model yang mana nih? 1, 2, 3, 4 atau 5? Pakai yang mana? 3 bukan Bu? Pertama, Bu. Iya, pakai yang ketiga, pakai kriteria of realism. Ya, jadi kalau kriteria of realism ini tadi yang ini ya, dia diketahui nih tingkat optimismenya, ya, tingkat keyakinan dia itu diketahui. Nah, dari sini kita tahu bahwa tingkat keyakinannya itu hanya 11%. Nah, ya, hanya 11%. Kalau gitu kita cari dulu nih. Ya, sekarang kita bikin lagi nih, kita hitung dulu nih. Yang kedua siapa tadi namanya? Ray Chan. Oke ya, Ray Chan. Ini yang nomor 2. Oke, nomor 2 untuk si Ray Chan. Ray Chan. Kita tadi saran rekomendasi kita pakai Hurwitz. Ya, pakai Hurwitz. Pakai si Hurwitz. Nah, gimana nih cara ngitungnya si Hurwitz ini? Sama ya, kita hitung ya. Jadi alternatif 1, 2, 3, 4. Expected value-nya berapa nih sekarang? Nah, expected value. Ingat ya, kalau Hurwitz, ya, untuk menghitung Hurwitz, dia itu kalau dia pakai 11%, jadi dia ngitungnya itu rumusnya ini, weighted average-nya, ini rumusnya. Ini rumusnya. Jadi, koefisiennya, ya koefisien tingkat kepercayaannya tadi yang 11% tadi itu dikalikan dengan nilai maksimum, ya ditambahkan dengan 1 minus alfanya tadi, Hurwitz-nya dikalikan dengan minimumnya. Itu rumusnya ya, rumusnya. Jadi kalau gitu ini berapa nih? Ya. Nah, sekarang kita hitung dulu untuk alternatif pertama. Alternatif pertama, ingat ya, ini berarti Hurwitz-nya tadi 11% ya. Nih, alfanya 11%. Berarti kalau kita hitung yang ini, ya mulai dari alternatif pertama, tulis sini ya. Berarti 11% ya, 0,11 ya, 0,11 dikali 2 maksimum ya, nilai maksimum 25 berapa deh? 253. Benar ya? 273, oke. Ditambah 1 minus 11 berapa? 0,89 ya. 0,89 dikali minus 10.000. Nah, nih. Nah, ini dengan cara yang sama ya. 0,11 dikalikan yang maksimumnya berapa? Berapa sih ini? Dikalikan maksimumnya berapa? 90 sama 15 ya. 90 ya ditambah 0,89 kali minus 15. Nah, terus yang ini juga sama ya, 11% dikali 10.
Nah, loh. Berapa nih? 210 ya. Ditambah 0,89 dikali apa tadi? Minus 30. Minus 30.000. Terus yang ini 0,11 dikali 7.385. 7.385 ditambah 0,89 kali 7.385. Ini saya tahu nih, kalau ini pasti 7.385 hasilnya ya. Kayak ini berapa nih? Ini berapa, ini berapa, ini berapa? 11% ya. Alternatif pertama berapa? Alternatif pertama berapa? Ini berapa? Jangan lama-lama, ini udah jam setengah 12 nih. Min 6.120. Berapa? Minus 6.120. Ayo coba cari lagi. Kayaknya beda sama saya cari. Benar nggak? Bentar. Angkanya benar nggak sih? Ya. Beda sama yang saya cari. Saya udah nyari. Berapa? 11%. Ya, benar ya. Saya nyari ya. Berapa dapatnya? Berapa tadi? Mungkin saya salah yang nyarinya ya. Berapa? Berapa ini? Berapa? Min 6.119,97 kan? Berapa? 6? 6.119,97. Ini aja ya. Terus yang kedua, alternatif kedua? Min 3.450. Bukan, Ibu. Ini juga, ini minus nggak? Ini min? Ini min ya? Iya, min. Oke, ini yang kedua minus berapa? 3.450. Oke, terus yang ketiga minus? 3.600. Oke, 3.600. Oke ya. Jadi ini. Jadi dari Hurwitz ini ya, jadi kalau dia ingat ya bahwa si Ray Chan ini adalah tingkat keyakinan dia itu hanya 11%, hanya 11%. Jadi kalau tingkat keyakinannya hanya 11%, ya, alternatif mana yang memberikan payoff yang paling baik? 1, 2, 3 atau 4? 4. 4 ya, 4 nih.
Ya, jadi untuk si Ray Chan, karena tingkat kepercayaan dia itu hanya 11%, ya, hanya 11%. Ya, tadi di sini ya, hanya 11%, kecil ya, 11% itu ya. Maka kita sarankan ke dia, rekomendasi kita ke dia itu sama dengan ini. Ya. Jangan investasi. Ya, jangan invest. Oke, tidak invest untuk si Ray Chan. Karena apa? Karena dia cuman tingkat keyakinan dia cuma 11% gitu ya. Hanya 11%. Jadi lebih baik jangan investasi gitu. Karena kemungkinan kecil. Terus yang sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini adalah namanya Lila Battle. Lila Battle itu juga memutuskan untuk investasi di starting right ya. Terus, nah si Lila ini dia percaya bahwa Julia itu punya kesempatan yang bagus untuk sukses. Ya, jadi dia yakin nih kayaknya. Dia yakin bahwa si Julia itu bakal bisa berhasil gitu ya. Lila ini sebenarnya adalah risk avoider dan sangat konservatif. Nah, sekarang apa saran kita sama Lila? Nah, di sini ingat ya, di sini ingat bahwa ternyata ya dia percaya bahwa Julia itu akan berhasil. Dia percaya bahwa Julia itu akan berhasil. Tapi Lila ini adalah seorang risk avoider dan sangat konservatif. Berarti sebenarnya dia tuh sama dengan Ibu Supensky ini ya. Ibu Supensky ini adalah orang yang sangat sangat konservatif juga dan juga sama. Dia adalah orang yang tipenya adalah menghindari resiko. Tapi bedanya Lila tadi adalah orang yang sangat percaya bahwa Julia akan berhasil. Kalau gitu saran kita apa sama Julia? Balik lagi ke sini nih. Berarti dia hampir mirip-mirip ya Dia hampir mirip-mirip sama si Supensky. Bedanya ya, bedanya sama Julia, bukan Julia tadi namanya Lila ya. Lila, siapa tadi namanya Lila? Bedanya Lila, dia percaya bahwa ini akan berhasil. Akan berhasil. Jadi kalau seandainya dia bilang dia percaya Julia akan berhasil, berarti dia memang benar-benar niat mau investasi. Kita keluarkan saja alternatif yang keempat ini, ya. Jadi alternatif keempat ini kita keluarkan. Kita bandingkan aja antara 1, 2, dan 3. Ya, 1, 2, dan 3. Dari 1, 2, dan 3, ya, yang memberikan payoff yang paling besar di antara payoff yang paling minimum itu yang berapa? 1. Iya, 1 ya. Jadi ini 1 ini minus 10.000 gitu ya. Jadi apa yang akan kita sarankan sama si Lila ya, Lila Battle, berarti karena dia adalah orangnya yang memang masih sangat menghindari resiko dan juga sangat konservatif, tapi dia masih tetap mau investasi sama Julia karena dia percaya bahwa Julia akan berhasil, maka kita tetap akan menggunakan yang yang maksimin. Ya, maksimum kriteria yang memaksimumkan payoff minimum. Sehingga yang kita di sini kita akan sarankan Julia untuk investasi pada obligasi bond. Ya. The bond. Nah, sekarang yang berikutnya ada George Yates. Nah, George Yates ini dia percaya bahwa kemungkinannya itu akan sama, ya, equally likely chance for success atau failure. Jadi kemungkinan untuk berhasil sama gagal itu sama aja. Kalau gitu dari antara yang ke mana? Yang ke-5 ini pakainya yang mana kalau untuk kasih saran kepada si George tadi? 4. Iya, pakainya equally likely ya. Jadi dia percaya kemungkinan untuk berhasil maupun gagal itu kemungkinannya itu sama. Dan dia pukul rata ya, berarti dia rata-rata, dia sama kemungkinannya. Jadi kalau untuk si yang keempat, ini gimana nih? Nggak bisa lanjut lagi. Ya, ini ya. Jadi yang keempat ini ada George ya. Si George. Oke, ada George. Kita hitung pakai Laplace ya. Salah, ini alternatif 1, 2, 3, 4. Nah,
Expected value-nya berapa nih? Berarti kita tinggal ngitung rata-rata ya. Kita hitung rata-ratanya, likely place-nya aja. Kalau yang 4 ini udah pasti ya. 7385 nih rata-ratanya. Kalau ini rata-ratanya berapa? Yang hitung nih. Berarti 25273 dikurangin 10 bagi 2. Berapa tuh? 1, 2, 3. Ini rata-rata kan berarti 25 berapa tadi? 25 aduh berapa? 25 273 273 dikurangin berapa? 10 ya. 10 ya kan? Bagi 2 rata-rata ya. Bagi 2 ini berapa? Terus yang satunya tadi ini 90 minus 19. Oke, 90 minus 15. Ya, bagi 2 berapa? Terus yang ketiga 210 30. 210 dikurangin 30 bagi 2. Nih berapa nih? Ini 10. Nah, ini 90 ya. 110, 18, 90 ya ini. Kalau ini berapa nih? 90 kurangin 15, 75. 75 bagi 2, 37,5. Ini berapa nih? 15, 273 bagi 2 berapa? 7.000-an ya? 7773. 77 berapa? 7773. Nah, nih ya. Nah, kalau gitu ya dengan menggunakan Laplace ya, ini pakai Laplace ya, pakai Laplace. Yang mana yang kita sarankan yang paling bagus yang mana? 3. 3. Ya, alternatif yang ketiga nih. Alternatif ketiga itu tadi apa? Saham biasa ya. Saham biasa. Jadi untuk si George rekomendasinya apa buat George? Common stock ya. Kasih George Yates karena dia dia lebih cenderung percaya bahwa kemungkinan itu akan sama ya, likely chance untuk gagal sama untuk suksesnya itu sama. Jadi rata-rata kita rekomendasikan dia untuk untuk berinvestasi pada saham biasa. Terus yang kelima nih, Peter Metarko. Orangnya aneh, ada kata kuncinya extremely optimistic. Nah, ya. Jadi kalau untuk yang si Peter, Pak kira-kira sarannya pakai yang mana nih? Yang mana nih, Peter? Yang pertama. Iya, yang pertama ya, maximax, memaksimumkan payoff maksimum. Ya, memaksimumkan payoff maksimum. Sekarang gini, siapa tadi namanya Peter ya? Peter, kita sarankan pakai maximax, memaksimumkan 1, 2, 3, 4. Expected value-nya berapa? Kalau yang keempat udah pasti 37385 ya. Terus yang ini 25273 ya. Ini 25273. Terus yang kedua 90 sama 10. 90 sama 210. Nah, memaksimumkan payoff maksimum. Yang mana nih? 3. Yang mana? 3. Yang ketiga, ya. Jadi untuk si Peter, ya, kita sarankan tadi beli apa dia kalau yang ketiga ini? Common ya. Jadi untuk si Peter, kita sarankan untuk membeli common stock. Beli saham biasa. Nah, terus sekarang yang terakhir nih pertanyaannya. Julia Day, dia dikasih tahu ya bahwa untuk untuk mengeluarkan yang namanya dokumen-dokumen segala macam ya untuk pendanaannya tadi ya itu sangat mahal ya, sangat mahal. Dan Julia berlagi. Nah, jadi Julia ini sedang mempertimbangkan untuk menghapus salah satu dari
alternatif dia tadi. Karena tadi ya, jadi kan dia tadi alternatif pendanaannya tadi ada 3 ya yang mesti dia keluarkan kalau dari perusahaan ya. Entah dia akan menerbitkan obligasi, menerbitkan saham preferen, atau menerbitkan saham biasa. Tadi kan antara 3 itu ya, antara 3 itu. Kalau si Julia ini menerbitkan ketiga-tiganya ini tadi, itu biayanya tadi mahal. Ya, fundraising alternatif itu biaya-biaya untuk dokumen-dokumennya itu tadi mahal dia mengeluarkan itu. Jadi sekarang ini Julia itu dia tetap ingin mempertimbangkan ya, tetap ingin menawarkan alternatif-alternatif baik yang untuk orang-orang yang menghindari risiko maupun orang-orang yang investor-investor yang memang bersedia menerima risiko gitu. Ya, di antara ketiga ini tadi, di antara bond, saham preferen sama saham biasa, dia kira-kira untuk untuk karena pertimbangan tadi biaya dokumennya mahal dan segala macam, kira-kira salah satu kalau di antara 3 itu yang dihapuskan, kira-kira yang mana tapi si Julia itu tetap bisa melayani atau tetap bisa menampung investor-investor yang menghindari risiko dan investor-investor yang bersedia menerima risiko. Di antara ketiga itu kira-kira yang mana? Kalau ngelihat dari Yang hasil kedua. yang mana? Preferen. Yang preferen. Kenapa alasannya? Alasannya Karena apa? selain dari yang tidak bisa nggak dianjurkan untuk investasi, nggak ada yang pakai saham preferen. Iya. Cuman ada bond sama kanan. Iya ya. Jadi di antara si Supens yang semuanya ini ya orang-orang yang menghindari risiko. Tadi orang-orang yang menghindari risiko itu termasuknya adalah si Lila Battle-nya. Lila Battle kan orang-orang yang sangat menghindari risk avoider ya. Tapi dia percaya bahwa dia sukses. Kita sarankan tadi dia bond. Ya, sedangkan untuk si George Yates sama si Peter Metarko yang si Peter sangat optimis ya, berarti dia memang sangat ya dia mau menerima risiko. Sedangkan si George Yates dia percaya bahwa kemungkinan itu bisa saja gagal dan berhasil itu sama kemungkinannya. Kita tadi sarankan mereka untuk membeli saham biasa. Sehingga jadi percuma ya kalau kita mengeluarkan menerbitkan saham preferen karena saham preferen ini tadi tidak kita rekomendasikan baik untuk investor yang menghindari risiko maupun investor yang risk avoider sama risk seeker. Itu ya, jadi betul ya. Jadi lebih baik si Julia tidak menerbitkan saham preferen. Itu ya. Jadi itu tadi kita sudah membahas tentang siapa namanya? Si Starting Right Corporation ini ya. Jadi sebenarnya gampang kan? Jadi kalau kita tuh jadi yang penting intinya apa? Kita tuh harus bisa dulu memahami apa sih yang sedang kita bahas sekarang ini. Ya mulai tadi. Jadi balik-balik ke tadi, ini tadi nggak harus kita ikutin gitu ya. Jadi langkah-langkah ini tadi. Langkah-langkah ini tadi ya. Jadi define problem ya. Apa nih masalahnya apa? Oh, masalahnya tadi tentang pendanaan. Bagaimana Julia ini mau menerbitkan entah apa gitu ya, menerbitkan surat berharga untuk mendanai perusahaannya gitu ya. Jadi langkah kedua tadi ya, alternatifnya apa saja? Jadi untuk mendanai perusahaannya Julia tadi bisa saja menerbitkan obligasi, menerbitkan saham preferen, menerbitkan saham biasa seperti itu ya kan? Atau dia tidak menerbitkan apa-apa gitu. Ya dia uangnya aja didiemin aja dulu selama sekian lama gitu. Terus yang tadi ada yang ketiga itu mengidentifikasi hasil-hasil atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu ya. Jadi state of nature itu sebenarnya keadaan yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Nah, dalam hal ini kalau dalam si starting right ini kita nggak tahu nih apakah nanti ya pasar itu bagus atau jelek. Karena apa nih? Kan berkaitan sama investasi tadi. Tuh, ya, yang keempat tadi kita mendata atau menghitung payoff dari tiap-tiap kombinasi alternatif sama outcome-nya tadi. Menghitung payoff. Kemudian yang langkah kelima kita memilih nih salah satu model dari pengambilan keputusannya tadi.
Ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang dibutuhkan. Sama kayak Supensky tadi ternyata orangnya sangat pesimis. Oh, kalau gitu kita pakainya tadi ya yang maksimin, memaksimumkan payoff minimum karena dia orangnya sangat menghindari risiko. Atau kita pakai yang tadi ada siapa? Peter ya. Peter yang orangnya sangat optimis. Kita akan merekomendasikan dia sesuai dengan modelnya yang maximax, memaksimumkan payoff maksimum dan selanjutnya dan sebagainya. Jadi menggunakan yang kelima tadi memilih ya salah satu teori model pengambilan keputusan. Nah, dan kemudian yang keenam tadi mengaplikasikan model tersebut untuk membuat keputusan. Gitu. Jadi intinya tuh gampang ya. Jadi yang pertama sebelum kita ke sini, sebelum kita ini, kita harus tentukan yang keempat ini tadi. Makanya tadi kita buat yang seperti ini tadi. Nih, kita buat ini. Ini penting ini. Ya, ini penting. Nih. Kalau udah dapat ini, baru kita bisa langkah selanjutnya tadi. Mau menggunakan model yang mana nih? Yang kira-kira yang paling tepat untuk membuat keputusan. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebenarnya saya udah nyari ya, tapi ternyata tadi kayaknya ada yang salah juga saya nyari ya. Ya, saya udah nyari juga nih. Nih ya, ini saya udah nyari. Nih ya. Saya udah nyari. Nah, sekarang yang study case yang berikutnya ya Toledo ya. Toledo ini waktunya udah jam 12 kurang lagi ya. Ini aja bahas ini sampai berjam-jam lagi. Lama lagi. Nah, ini Toledo itu ini sebenarnya penting ya juga untuk dibahas. Jadi kita bahas aja nanti minggu depan ya. Minggu depan dia pakai ini ya, dia pakai apa namanya? Ya apa dia ini? Pakai tree ya, pakai decision tree ya. Jadi nanti dia menjawabnya itu pakai pohon keputusan. Tapi sama juga meskipun dia pakai pohon keputusan atau tidak, tapi nanti tetap sama. Jadi langkah-langkahnya itu sama. Jadi tetap kita harus identifikasi dulu apa masalahnya ya. Tetap kita harus tahu dulu nih alternatif-alternatifnya apa saja ya untuk menyelesaikan langkah pertama tadi. Kemudian kita juga harus tahu nih state of nature-nya apa nih, ini keadaan tidak pasti yang akan dihadapi itu apa ya. Termasuk yang keempat, langkah keempat adalah menghitung payoff. Nah, jadi intinya dari keempat itu dulu. Ya, nanti dari keempat itu baru nanti kita menggunakan pohon keputusan ya untuk menentukan apa namanya, menentukan langkah atau menentukan keputusan yang akan kita ambil. Itu ya. Nanti kita bahas ini minggu depan aja ya, udah mau jam 12 soalnya. Atau mau dilanjut dulu? Mau dilanjut atau minggu depan saja? Gimana? Kalau Haris ikut ibu, Bu. Nah, kamu ikut saya. Kalau yang lain? Kalau yang lain gimana? Kalau yang lain gimana? Mau lanjut? Kalau mau lanjut, ayo. Kalau mau minggu depan, ayo. Hah? Ikut ibu aja juga. Ya, Kartika ikut saya juga. Yang lain? Kira-kira concern nggak? Kalian ada mata kuliah lagi nggak habis ini? Jam 1. Ada Bu, jam 1. Jam 1 ya, jam 1. Kalau jam 1, kalian nanti mesti ini dulu ya. Jam 1 sampai sore ya, sampai jam 3. Nanti nggak sempat makan, nggak sempat sholat. Pending dulu lah ya, pending minggu depan, tapi dengan syarat ya, biar kita minggu depan itu nggak lama kayak gini ya. Jadi kalian itu mohon nanti sebelum masuk ya, kalian baca lagi ya, kalian baca lagi, terus pahami betul. Jadi kalau saya nanya itu nggak lama kalian jawabnya, jadi kita bisa cepat ya. Gitu aja ya. Jadi sementara ini udah azan soalnya ya, ini udah azan, takutnya nanti kalian nggak sempat ini ya. Mohon Nggak izin, Bu. sempat istirahat. Ya, gimana, Haris? Mohon izin untuk presensinya bagaimana, Bu ya? Lewat di kelas atau Ibu panggil? Saya panggil aja Baik. sekarang. Bentar. Pertemuan keberapa ini? 20 November ya? Bentar ya.
saya panggil ya satu-satu ya. Brian Martnapitu. Brian ada? Nggak ada. Putri Adinda. Hadir, Bu. Andri Agape. Andri hadir, Bu. Aisyah tadi nggak ada ya? Jenny ada. Yakub ada. Diki Atama. Sevia Alfiona. Hadir, Ibu. Aka Rafli. Hadir, Ibu. Putri Ayu ada. Hadir, Ibu. Agung Eko Wibowo. Hadir, Bu. Taufik Rahman ada. Hadir, Bu. Anissa Nurjana. Hadir, Bu. Ardelia ada. Yeni Nurpitasari. Hadir, Ibu. Yasmin. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Ibu. Oh, ini ada Anissa Rizky. Hadir, Bu. Dava Savero. Hadir, Bu. Niki ada. Maya. Hadir, Bu. Dwi Penny. Hadir, Bu. Juliana ada. Destian Arif. Goniu. Hadir, Bu. Dimas Aditya. Tadi saya panggil Dimas Satria Tama ya? Atau Dimas Aditya? Jerry Angga. Hadir, Bu. Alen Nizar. Hadir, Bu. Berangkat. Tiara Firstanti. Hadir, Bu. Desak Putu Ayu. Ke kosan dulu apa langsung ke jurusan? Desak ada. Budi Sentosa. Hadir, Bu. Kartika Tri Ananda. Hadir, Bu. Eka. Hadir, Bu. Bintang Rizky. Hadir, Bu. Nanda Festanaliu. Oh, ikut ini ya? Ikut apa? MBKM, Bu. MBKM ya. Satrio. Hadir, Bu. Diah Audi. Hadir, Bu. Nadira Tri Amalia. Hadir, Bu. Niken Aulia. Hadir, Bu. Anggra Wahyuni. Hadir, Bu. Aris ada. Arkana. Hadir, Bu. Kayak lemes-lemes gitu semua ya suaranya. Oke ya. Oke. Kalau gitu udah dulu ya. Jadi itu tadi pertemuan kita pada hari ini ya. Nanti minggu depan kita bahas lagi yang pohon keputusan ya, pohon keputusan. Terus nanti kita juga akan masuk materi yang queuing apa? Queuing line itu ya. Jadi model antrian ya, model antrian. Oke, segitu dulu Ibu. ya pertemuan. Ya, apa? Ini aku Joy, Bu. Oh ya, Joy, nggak apa-apa. Nanti saya catat Joy yang ikut ke kelas 1-nya kan? Iya. Ya, oke. Joy nanti tetap ikuti, tetap dikumpul tugas-tugas seperti biasa. Nanti saya laporkan kehadiran sama apa namanya tugas-tugasnya ke kelas sebelah. Oke Siap. ya. Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Ya, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima Terima kasih, semua. Bu. Saya Niki.